Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Dr. Hewan dari saya Nawasiar dari channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat-sahabat TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan kesayangan Anda. Nah, spesial hari ini Reptile Lover Indonesia, silakan stay tune, lihat video ini karena apa? Banyak sekali masuk ke komentar di Facebook maupun di kolom komentar di video-video saya itu yang mempertanyakan tentang berbagai macam permasalahan, mulai dari pilek, MBD, indikasi ya pencernaan tidak lancar, muntah, terus bearded dragon yang tulangnya bengkok, iguana yang tulangnya bengkok, sama ini ya gondongan iguana, MBD juga. Sebenarnya permasalahannya apa sih? Kenapa sih kita sering kali ketemu dengan pilek, pneumonia, tidak mau makan, tulang bengkong atau MBD dan lain-lain. Jadi Reptile Lover Indonesia itu sebenarnya sudah sangat pinter, sangat berpengalaman. Tetapi video ini saya akan menjelaskan bahwa ada 4 aspek yang tidak boleh dilupakan oleh Reptile Lover Indonesia. 4 aspek itu adalah hal yang sangat mendasar yang harus diketahui. Karena 4 aspek ini kita mau piara apa saja, ketika khususnya reptil, ketika kita tahu 4 aspek ini, insya Allah lancar. Oke, apa saja sih 4 aspek yang harus diketahui? Yang pertama adalah temperatur, yang kedua adalah kelembapan, yang ketiga adalah pencahayaan UVA dan UVB, dan yang keempat adalah nutrisi. Nutrisi tidak usah kita bahas hari ini, kita hanya akan membahas 3. Ya, yang pertama adalah temperatur, lingkungan, mikro, kandang ya. Yang kedua adalah kelembapan, kandang, mikro, dan yang ketiga adalah UVA dan UVB. Perlu nggak sih? Nah, kita bahas di video ini. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng untuk terus mensupport Sahabat-sahabat TV supaya Sahabat-sahabat TV tetap berkembang. Oke, kita lanjutkan. Kelembapan. Jadi ball python, African rock python, corn snake, python malurus, python reticulatus, boa constrictor, sulcata, ya, alligator snapping, iguana itu memiliki habitat asli yang berbeda. Ada yang dari padang pasir atau gurun, ada yang dari tropis, ada yang subtropis, ada yang full akuatik. Nah, ini semuanya berbeda. Jadi yang harus diketahui teman-teman, yang pertama adalah kelembapan, ya. Nanti akan saya tulis di sini kelembapan dari masing-masing habitat. Jadi yang harus dipenuhi oleh reptile lover adalah memenuhi kelembapan yang dibutuhkan oleh masing-masing spesies. Jadi misalkan kita di desert itu kelembapannya 45-65%. Temperate atau iklim sedang dia kelembapannya 55-70%. Sedangkan di tropis itu 60-80%. Nah, kalau kita datengin ball python yang kelembapannya 45-65%, datang ke rumah kita yang setiap hari hujan kelembapannya 60-80, itu jelas pilek. Oke? Kita datengin iguana tropis ya. Tetapi kita tidak bisa mengkondisikan di mana kelembapan, pencahayaan, MBD, kena MBD. Oke, kita stop di kelembapan dulu. Jadi, teman-teman harus mengetahui ini satwa yang pindah ke rumah teman-teman itu habitatnya apa? Padang pasir, sedang, atau tropis. Teman-teman baca di sini, nih ya, kelembapannya sudah kita sampaikan di sini. Setting ini buat teman-teman yang bisa membeli hygrometer, menyediakan ya hygrometer ya di mikronya, di kandangnya, bisa men-setting kandang untuk disetting di kelembapan yang sudah saya sampaikan ini. Nah, yang kedua, temperatur. Temperatur atau suhu lingkungan makro itu rumah kita ya, lingkungan mikro itu kandangnya reptil. Jadi misalkan kita bicara temperatur, itu kita mengenal ada 4, ada aquatic, ada tropik, ada temperate atau sedang, dan ada gurun pasir. Ketika kita bicara tentang aquatic, dia berada pada suhu 23 sampai 31 derajat itu di dalam air. Di daratan. Ketika dia berada di air, dia butuh suhu 20 sampai 23. Ya.
Jika rumusnya kura-kura kita hidup di akuatik dan suhunya kurang dari 18, akan muncul masalah. Jika kura-kura kita pas hidup di tempat kita lagi ekstrim cuacanya atau suhu lingkungan tiba-tiba 18 derajat, 20 derajat, ini pasti muncul masalah. Oke, karena apa? Suhu di bawah 20 derajat pada lingkungan air itu mempengaruhi metabolisme dari kura-kura kita. Yang pertama. Yang kedua, tropik dia butuh 25 sampai 37 pada siang hari dan malam hari 22 sampai 23. Oke? Jadi jangan sampai ketika kita adopsi boa constrictor ya dari tropis sana, dari Amazon sana datang ke sini, pas cuaca malam hari kita lagi ekstrim 18 derajat secara terus menerus, di sini nanti akan muncul masalah pilek dan akan memicu yang paling rentan pada boa constrictor adalah inclusion body disease yang kepalanya meluntir-meluntir, retrovirus itu. Ya. Lalu misalkan kita datengin apalagi ya, African rock piton ya, meskipun dia cenderung hidup di daerah panas, datang ke sini, di sini suhunya sangat rendah, pas musim hujan kan Indonesia bisa sampai 18, bisa sampai 17 derajat. Itu juga muncul masalah. Jadi turunnya suhu mikro kandang di bawah ambang kebutuhan optimal dia, disinilah muncul masalah ya. Yang temperature itu siang hari 22 sampai 31, sedangkan malam hari 21 sampai 22 derajat Celcius. Nanti kalau saya salah ucap ya, karena ini angkanya banyak sekali, nanti saya bikin tulisan aja di sini ya. Sedangkan untuk padang pasir atau dia yang biasa hidup di panas itu membutuhkan temperatur optimalnya 23 sampai 35 pada siang hari, dan malam hari 23 maksimal, minimalnya 18 derajat Celcius. Oke, jadi teman-teman semua 4 aspek: kelembapan, temperatur, cahaya, dan nutrisi. Nutrisi tidak usah kita bahas. Nah, berkaitan dengan cahaya itu kan ada UVA dan UVB. Nah, yang dibutuhkan untuk reptil kita itu biasanya adalah UVB atau ultraviolet DB. Dia memiliki 280 sampai 315 nanometer. Jadi kenapa sih reptil kita itu membutuhkan UVB? Karena beberapa spesies itu mendapatkan makanan yang kurang mengandung vitamin D3. Sedangkan vitamin D3 ini digunakan tubuh untuk metabolisme kalsium. Ya, ketika vitamin D3 ini tidak masuk melalui makanan, otomatis metabolisme kalsium di sini tidak terpenuhi. Ya toh? Nah, ketika tidak terpenuhi, yang muncul adalah kalsium di dalam tulang dibongkar oleh tubuh. Karena apa? Karena dia yang pertama tidak dapat suplai vitamin D3 dari makanan. Yang kedua, sinar ultraviolet B yang dibutuhkan dia untuk metabolisme kalsium ini juga tidak ada, sehingga dia mau nggak mau untuk terpenuhinya kalsium tubuh itu dia membongkar dari tulang, sehingga tulangnya bengkok. Inilah yang disebut MBD, metabolic bone disease. Kalau pada iguana ininya bengkar. Ya, ini kaitannya dengan hormon kelenjar tiroid. Oke. Nah, kenapa ular itu tidak membutuhkan UVA dan UVB secara langsung ya, tidak perlu pakai lampu UVA UVB gitu? Karena ular cenderung atau secara umum makan whole prey atau memakan makanan secara utuh. Memakan makanan secara utuh inilah masuknya vitamin D3, sehingga metabolisme kalsium dia bisa jalan. Nah, kenapa yang sering itu justru bearded dragon dan iguana, terutama jenis iguana, bahkan kura-kura ya, iguana terutama, karena iguana itu herbivore dan vitamin D3 itu jarang terkandung di dalam sayuran. Oke, jadi teman-teman, video ini nggak usah lama. Intinya, jika teman-teman ingin sehat reptilnya, teman-teman harus mempersiapkan 4 hal. Yang pertama, men-setting kandang supaya kelembapannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh spesies tersebut. Yang kedua, temperatur harus optimal. Lebih baik lebih tinggi sedikit daripada terlalu rendah.
Untuk akuatik jangan kurang dari 21 derajat Celcius, wajib makan. Oke, yang ketiga adalah UVA dan UVB, khususnya UVB. Tapi ingat ya teman-teman, ada kalanya kita membaca literatur itu dari Eropa, dari Amerika, yang notabene dia di sana ada 4 musim. Tentu di situ akan lebih detail lagi. Tapi di Indonesia sudah ada 2 musim, musim panas dan musim dingin. Jadi cenderung sudah terpenuhi ketika kandang kita tidak terlalu tertutup. Nah, sedangkan yang keempat adalah nutrisi. Nutrisi tidak usah kita bahas di sini. Oke, sahabat satwa, khususnya reptile lover Indonesia, semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga reptil kita sehat semua. Salam hormat dari saya, Dr. Hewan Risa Eno Pajar, dari channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat-sahabat TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan kesayangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.